Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik ikhwan wa akhwat yang mengikuti kajian kitab Al-Balaghah min silsilati ta'lim al-lughah al-arabiyyah التي هي صدرتها الجامعة أو جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. Dan kita masuk عند التدريبات، توقفنا عند التدريبات للدرس الرابع للوحدة الرابعة. نبدأ بالتدريب الأول. Masuk pada latihan ya. Latihan tentang materi kemarin, uslub insya. Di uslub insya ini kita belajar jenis lain dari uslub ya, lawan dari khabar, yang mana insya ini tidak bisa memiliki kemungkinan jujur atau bohong. Sudah kita bahas kemarin. Dan mari kita mulai. Ajib anil as'ilatit taliyah. Masuk pada latihan pertama. Nabda raqam 1. Siapa yang bisa menjawab? Udhkur ma ta'rifuhu anil imam syafi'i. Silakan. Siapa yang mau menjawab? Jawabannya adalah apa? Udhkur ma ta'rifuhu anil imam syafi'i. Huwa Muhammad. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wulida bi Gaza Syafi'i. di Palestina. Naam. Sanata 150 min al-hijrah. Sanata 150 min al-hijrah. Ini beliau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Secara panjang ada dijelaskan di halaman 48 ya. Fi safhah 48. Bagi yang misalnya, karena yang belajar kitab ini biasanya juga yang kuliah baik di Lipia ataupun yang menggunakan kurikulum Lipia, maka menjawab perintah udhkur ma ta'rifu, sebutkan apa yang kamu ketahui. Nggak harus semuanya. Nggak harus semuanya, sebutkan aja yang penting-penting. Kayak beliau adalah pemilik madhab Imam Syafi'i, pemilik madhab fikih Syafi'i. Beliau unggul di bidang ilmu apa saja, sebutkan situ ya. Fil fiqh, wa nahw, wa lughah, wa syi'r. Itu disebutkan. Berikutnya, rakam 2. Silakan aktif ya untuk menjawab. Yang tidak yang bisa menjawab silakan menjawab. Rakam 2. Ma uslubul insya. Ma uslubul insya. Apa jawabannya? Wal kalamul ladzi Huwal kalamul ladzi. al-kalamul ladzi Naam. la yahtamilu sidqan wa la kadiban. La yah. Li'annahu la yukhbiruna bi husuli syai'in aw adami husuli. Atau cukup sampai wala kadziban, itu sudah cukup ya. Al kalamul ladzi la yahtamilu sidqan wala kadziban. Ini lebih bagus lagi kalau misalnya kitab ini misal mau dipakai pembelajaran di SMA, ada yang membuat versi ringkasnya lagi. Jadi kitab ini diringkas lagi jadi lebih ringkas. Kalau ada yang mau buat, bagus juga itu ya. Itu jawabannya nomor 2. Rakam 3. Mal insya'ut talabi. Apa definisi al-insya'ut talabi? Tafadhal. Siapa yang bisa menjawab? Naam, tafadhal. Ma yastad'i. Wa huwa ma yastad'i syai'an matluban ghairu hasilin waqtat talabi. Iya, wahuwanya nggak perlu ya. Wahuwa itu kan karena dia kalimatnya memang butuh kata wahuwa di situ. Di sini yang kita maksud langsung ma yastad'i, langsung definisinya. Ma yastad'i syai'an matluban. Meminta sesuatu untuk ada. Ghairu hasilin, yang dia itu aslinya tidak ada. Waqtat talab, ketika meminta tadi. Ini sudah kita jelaskan semua jenisnya kemarin. Baik. Ini jawabannya. Sebentar saya setting dulu ukuran fontnya.
Baik, kita lanjut. Rakam 4. Mal insya' ghairu talabi wa ma siyaghuhu. Siapa bisa menjawab? Silakan. Nomor 4. Ma la yastad'i matluban. Oke, Wa ini tinggal sighahu dibuat, dijawab lawannya ya. Ma la yastad'i matluban. Cukup sampai situ. Ma la yastad'i matluban. Sayangnya di sini tidak cukup tempat saya jawab ya. Tempatnya tidak cukup. Kayaknya gitu aja. Langsung dilihat aja di halaman jawaban barusan. Ma la yastad'i matluban ada di halaman berapa? As-safha al-khamsun. Halaman 50. Wa ma siyaghuhu, apa saja siyagnya? Apa saja? Ada 4. minha Minha, na'am. al-qasam, taradzi, af'al, Al-qasam, wa at-ta'ajjub, terus at-tarajji. af'al. Bukan af'al saja itu. Apa yang disebut? Alul madahi wa dzam. Af'alul madhi wadh-dhammi. Dan yang dimaksud adalah bi'sa dan ni'mah. Af'alul madhi wadh-dhamm. Ya, itu semua ada disebutkan di halaman 50. Nggak perlu disebut contohnya, karena yang ditanya cuman masiyaghuhu. Ini penting untuk menangkap permintaan dari pertanyaan ya. Jadi jangan langsung di copy paste langsung semuanya, berarti tidak faham dengan materi. Kalau faham maka dia tahu, oh yang ditanya cuma siyagnya, nggak perlu sebutkan contoh. Rakam 5. Mal ma'na al-haqiqi lil amr? Umathil lahu. Apa makna al-haqiqi lil amr? Talabul fi'li ala jihatil isti'la'i wal ilzami. Betul. Talabul fi'li ala jihatil isti'la'i wal ilzam. Ada halaman 50 juga sama. Karena tempatnya nggak cukup, saya tulis saja seperti ini. Anda bisa mencarinya sendiri dengan yang saya sebutkan barusan. Wa mathil lahu, apa contohnya misalnya? Silakan beri contoh. Minal kabiri ila saghiri. Bukan itu contohnya. Contohnya berikan contoh dalam kalimat apa? Amr. Apa? Berikan contohnya dalam kalimat. Minal kabir ila shaghir bukan contohnya. Namanya contoh, kasih contoh apa dalam kalimat? Dikarang. Mari, siapa yang bisa? Masa tidak ada yang bisa ini? Berapa orang? Membuat contoh amr. Gampang sekali. Apa? Buat contoh amr. Iqra kitab. Iqra'il Iqra kitab. kitabaka ya walidi. Betul. Iqra' kitabaka ya, bukan walidi. Kalau walidi ayah nanti. Ke atas. Harus yang ke rendah di bawahnya. Iqra'il kitab ya talib. Misalnya guru mengatakan pada muridnya, Iqra'il kitab ya talib. Atau idhab ilal masjid ya walad. Itu juga contoh. Contoh pokoknya karang sendiri, bukan yang disebutkan di buku itu, kal amr sadr min abi ibnihi. Ya memang itu bisa, tapi yang diinginkan di sini contoh, sebutkan contohnya. Apa contoh dari amr itu? Kita lanjut. Rakam 6. Mal ma'na al-haqiqi lin nahyi wa mathil lahu. Apa makna al-haqiqi lin nahyi? Talabul kafi 'anil fi'li ala jihatil isti'la'i wal ilzami. Betul. Sama ya dengan amar, hanya bedanya di situ talabul kaffi 'anil fi'li. Isti'la dan ilzamnya sama. Ini ada di halaman 50 kemarin. Wa mathil lahu, apa misalnya? Contoh selain yang disebutkan di kitab, banyak contoh, bisa ngarang sendiri. Apa? Nah, La tajri amamal musalla. la tajri Ya. amamal musalla boleh. Ya talibah Ya misalnya. tulab. Kalau tulab nggak boleh tajri, la tajru jadinya ya. La tajru. Kan tulab jamak. Kalau satu orang la tajri. Kalau satu orang perempuan la tajri. Jadi di situ kita beri contoh bebas apa saja seperti tadi. La tadhhabi ila suqi ya binti misalnya ya. Dan seterusnya. Contohnya banyak, karang sendiri. Kita lanjut. Rakam 7. Ma ma'nal isti'la? Ma ma'nal isti'la? Mari, silakan yang bisa. Ma ma'nal isti'la? Kemarin sudah kita jawab.
Apa? Ayo. Ma ma'nal isti'la? Minal kabir ila saghir. Hampir betul, tapi ada awalannya ya. Minal kabir. Ya, mohon dimatikan. Suaranya masuk semua dari belakang ya. Suara orang-orang masuk semua dari belakang. Ma yasduru minal kabir ila saghir. Mungkin baiknya ketika belajar agar cari tempat yang sepi. Kalau di kamar rame ya. Jangan belajar di kamar, mungkin suaranya jadinya masuk semua teman-teman. Ma yasduru minal kabiri ila saghir. Yang muncul, ma yasduru ini yang bersumber dari yang besar ke yang kecil. Berikutnya, raqam 8. Arif. Definisikan fi'il amr ya. Arifil ma'na al-haqiqi. Ya, arifil ma'na al-haqiqiyya lil istifham wa mathil lahu. Apa itu istifham? Silakan. Mari. Talabul ilmi bi in lam yakun ma'luman min qabl. Betul, ada di halaman 51, talabul ilmi bi syai'in lam yakun ma'luman min qabl. Wa mathil lahu, beri contoh apa? Silakan beri contoh. Mathil lahu. Tadhhabu ila masjid. Apa? Mata satadhhabu ilal masjid. Boleh. Mata satadhhabu ilal masjid. Bagus contohnya. Raqam 9. Ma ma'na al-haqiqi lit-tamanni. Ma ma'na al-haqiqi lit-tamanni. Apa? Apa itu at-tamanni? Siapa yang bisa menjawab? Mari. Yang belum menjawab, coba menjawab. Silakan. Apa itu at-tamanni? Udah, di halaman yang sama tadi. Halaman berapa? 51, ada jawabannya di situ. Apa itu jawabannya? Talabu syai' al-mahbub alladhi la yutawaqqa'u husuluhu listihalatihi aw li bu'dil husuli alaihi. Halaman 51 itu ya. Wal mithal, apa contohnya? Berikan contoh selain yang di kitab. Yang di kitab sudah ada ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbirhu bima fa'ala al-mashibu. Selain itu, apa contohnya misalnya? Menggunakan kata laita, karena laita adalah alat untuk tamanni. Siapa bisa kasih contoh? Mari. Ini atau gangguan internet kayaknya ya? Ayam. Ya. Laital. Nggak terdengar kayaknya, gangguan internet ya. Misalnya laita, nggak ada suara Ustaz. Dimatikan saja karena suaranya buram. Di mute saja. Laita. Apa misalnya? Laital ayyamu laital ayyamul madiyatu tarji'u. Misalnya ya. Seandainya hari-hari yang telah berlalu kembali. Laital ayyam kok laital ayyamu, maaf. Laita itu menasab ya. Laital ayyamal madiyata tarji'u. Laital ayyama al-madiyata tarji'u. Misal contohnya seperti itu. Baik, kita lanjut at-tadribus tsani. Sebentar, kayaknya ada suara hujan masuk ya ke punya saya. Terdengar suara hujan atau tidak? Dari mikrofon saya. Kayaknya ada ya. Saya tutup dulu tempat jendelanya. Baik, mari kita lanjutkan. Uktub raqamal kalimah minal qa'imati ba amama ma yuradifuha minal qa'imati alif.
Tulis nomor dari. Kolom ba di depan sinonim yuradif yang sama maknanya dari kolom alif. Bisa ya? Kita mulai. Mari, bisa siap-siap menjawabnya semuanya. Raqam wahid, hawadith. Apa? Muradifnya apa hawadith? Masjid. Masaib. Masaib, betul ya, masaib. Nomor 2. Ini langsung saya hubungkan aja biar cepat. Kalau Anda repot menghubungkan pakai angka tadi. Jadi angka 3 letakkan di depan hawadith seperti berikut ini. Nah, ini kayak gini ya. Raqam 2, jaldun. Ma muradifu jald? Sabir, sahih. Raqam 3, shimah. Ma muradifuha? Shimah, khuluq. صحيح. رقم 4 كرة. ما مرادف كرة؟ Raja. رجعة. رجعة. ما مرادف العطاء؟ ما مرادف العطاء؟ البذل. صحيح. Pemberian ya. Hawadith musibah jald, orang yang tegar, sabar, kuat. Shimah, akhlak. Karroh, kali atau dilakukan sekali lagi, seperti itu ya. Atau pemberian. At-tadribus tsalits, sil kulla kalimatin minal qa'imati alif bididdiha min kalimatil qa'imati ba. Hubungkan kata yang ada di kolom alif dengan lawan kata. Diddun itu adalah lawan kata. Bisa ya? Mari kita mulai. Jaza'un. Ma didduhu? Ma diddu jaza'? Sabrun. Sahih. Sabrun. Ma diddu sakha? Ma diddu sakha? Bukhlun. Sakha dermawan, bukhlun pelit. Raqam 3. Diddu jada. Ma diddu jada? Bakhila. Ingat beda bukhlun dengan bakhila. Bukhlun masdar, bakhila fi'il. Jada dermawan, bakhila pelit. Raqam 4. Maaf, ada suara-suara lagi. Raqam 4. Bi'sa. Bi'sa. Ni'mah. Betul. Bi'sa adalah di sini lawannya ni'mah. Raqam 5. Masyibun. Didduhu syabab. Masyib waktu atau masa tua, syabab masa muda. Syabab tapi juga bisa berarti jamak dari kata syabun, artinya para pemuda. Syabab bisa memiliki dua versi makna. Bisa bermakna jamak, bisa bermakna bukan jamak. Baik, kita lanjut. At-tadribur rabi'. At-tadribur rabi'. Imla' kulla faraghin minal faraghatit taliyah bil kalimatil munasibah mimma ya'ti. Isi titik-titik berikut ini dengan kata yang sesuai yang sudah disediakan di pilihan di atas ini. Ya. Di atas ini sudah ada pilihannya, silahkan diletakkan di titik-titik kosong. Raqam 1. Siapa yang siap menjawab? Silahkan baca. Nomor 1, dibaca secara lengkap kalimatnya. Tafadhal. Silakan. Wal ahwali, betul ya? Diisi di sini. Wal ahwali. Artinya apa itu? Boleh diartikan? Karena waktunya masih banyak ini. Apa artinya? Harus. Labudda artinya harus bersabar ketika nuzul, turunnya atau datangnya musibah dan bencana. Harus bersabar ketika datangnya musibah dan bencana. Raqam 2. Siapa yang siap menjawab? Silahkan. Nomor 2. Mari. Apa nomor 2? Khuluqul mu'mini as-samahatu was-sakha. Diartikan
Apa artinya? Akhlaknya seorang mukmin adalah apa? As-samaha. Apa samaha? Bisa berarti toleran, bisa berarti lembut, bisa berarti kelapangan. Was-sakha. Apa sakha? Kedermawanan. Samaha itu umum. Sakha ini lebih khusus kedermawanan, berkaitan dengan harta. Sedangkan samaha tidak berkaitan khusus untuk harta. Raqam 3. Siapa yang siap? Silakan, raqam 3. Apa jawabannya? Betul. Istad'a qaidul jaisyil junuda min ijazatihim. Kalau misalnya ada gangguan internet yang mengikuti live ini, bisa pindah ke kuota data seluler ya. Mungkin karena gangguan sinyal karena hujan pakai wifi, bisa pindah ke kuota data. Istad'a, silakan diartikan. Nomor 3. Apa? Istad'a. Apa istad'a? Memanggil. Istad'a, memanggil. Siapa yang memanggil? Qaidul jaish. Apa qaid? Komandan. Komandan pasukan atau panglima pasukan memanggil siapa? Al-junud, para pasukan. Min ijazatihim, dari apa? Apa ijazat? Dari liburan mereka. Ijazah itu artinya liburan, pakai jamak ijazat. Atau mungkin yang dimaksud adalah peristirahatan, semacam itulah maknanya ya. Tapi arti sebenarnya dari ijazah adalah libur. Dipanggil dari liburan mereka, suruh bekerja militer lagi. Gitu ya. Baik. Jadi ijazah bisa diartikan rahah, peristirahatan, atau berkaitan dengan itu, atau utlah, liburan. Raqam 4. Siapa yang siap menjawab? Silakan. Betul. Alla nashghala adhanana bil umuris saghirah. Diartikan? Apa artinya? Yajibu. Wajib. Wajib kita untuk tidak menyibukkan adhanana, pikiran-pikiran kita, bil umuris saghirah, apa? Dengan perkara-perkara kecil. Maksudnya jangan tergalaukan dengan itu. Bukan berarti meninggalkan yang namanya memperhatikan ketelitian. Bukan. Yang dimaksud di sini, jangan galau karena perkara-perkara remeh dan kecil. Raqam 5. Silahkan, siapa yang siap? Ar-ridha bil qada'i wal qadari. Betul ya? Diterjemahkan? Iya, di antara kesempurnaan iman seorang muslim adalah ridho, rela terhadap qada dan qadar, rela pada ketentuan dan takdir yang Allah berikan. Jelas ya? Kita lanjut. At-tadribul khamis. At-tadribul khamis. Istakhrij min al-jumal at-taliyati al-insha' at-talabiyya muwaddihan as-sabab. Keluarkan dari kalimat-kalimat berikut ya uslub insya talabi saja ya, muwaddihan as-sabab, dan sebutkan, jelaskan sebabnya apa. Jelaskan sebabnya apa. Bisa ya? Baik, silakan dimulai. Raqam
wahid. Silakan, siapa yang siap? Rakam wahid. Boleh dibaca? Yang siap membacanya? Baca aja. Apa bacanya ini? Ahibba, ini fi'il amr ya. Ahibba li ghairika ma tuhibbu li nafsik. Ini insya talabi atau bukan? Ini insya talabi atau bukan? Insya talabi ya? Talabi. Talabi. Maaf kayaknya semuanya kok suaranya burak-burak ya. Mungkin ada problem di internet, betul? Ustaz Joko? Karena semuanya buram. Entah dari saya atau dari... Kalau dari saya ada tulisan lemah internet. Mungkin dari saya juga. Mungkin kita semua ini lagi error. Saya lihat dulu 300 ms ya. Semuanya 300 ms punya saya. Ya, punya saya memang yang nggak kuat ini internetnya. Ya nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Ahibba li ghairika ma tuhibbu li nafsik. Apa kira-kira di sini? Boleh dijawab pakai kolom chat saja. Coba dijawab pakai kolom chat saja karena suaranya burak-burak semua ya. Dijawab pakai kolom chat, diketik saja ya jawabannya. Apa nomor 1 di sini? Uslub apa ini namanya? Insya talabi. Apa sebabnya ini insya talabi? Pakai apa tadi di sini? Ada fi'il amr. Berarti ini jenisnya apa? Al-amr. Ya. Ini adalah jenis dari insya talabinya. Nau'nya adalah nau' al-amr. Karena kata ahibba di situ fi'il amr, itu sebabnya ya. Jadi kalau ditanya muwaddihan as-sabab, jelaskan sebabnya. Ya sebabnya karena li'anna kalimata ahibba fi'lul amr. Karena kata ahibba di awal itu adalah fi'il amr. Idzan naw'u hadzal insya al-amr. Gitu jawabnya ya. Dibahasakan ulang. Dibahasakan ulang. Tidak bisa sekedar melihat di buku terus langsung dipindah begitu. Tidak. Butuh kita yang faham apa maksud dari pertanyaan ini. Rakam 2. La tatlub minal jazai. Nomor 1 tadi artinya cintai. Cintai atau sayangi orang lain selain kamu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Itu artinya ya. Cintai dirimu seperti halnya engkau mencintai dirimu sendiri. Rakam 2, la tatlub minal jazai illa bimiqdari ma sana'tah. Illa bimiqdari ma sana'tah. Artinya jangan kamu meminta jangan kamu meminta ganjaran atau balasan. Al-jaza itu balasan, illa kecuali dengan sekedar atau ukuran yang telah kamu lakukan. Maksudnya jangan kamu minta balasan lebih dari yang kamu lakukan. Kamu bekerjanya seperti ini, jangan minta upah yang lebih atas pekerjaan tadi. Atau kamu jangan berharap yang terlalu berlebih kalau ternyata usahamu hanya sedemikian. Berarti di sini masuk apa kategorinya? Insya at-talabi an-nahi, betul ya? Betul, Ustazah, karena kita ada gangguan sinyal, jadi entah dari saya atau dari pihak yang mengikuti, jawabannya ditulis di kolom chat saja ya. Saya lihat di kolom chat. Untuk menghindari suara yang buram. Di sini kalau kita lihat, la tatlub. Di sini ada la an-nahiyah. Masuk pada fi'il mudhari' tatlub. Jadi kalau ditanya naw' jenisnya ini adalah an-nahyu. Tetapi menjelaskan as-sabab, jelaskan. Lianna la an-nahiyah tadkhulu ala al-fi'l al-mudhari' tatlub.
Atau bisa disebut li'anna atau li wujudi fi'lin nahyi fi hadhil jumlah. Misalnya ya, atau li'anna al-uslub uslubun nahyi. Uslubnya di sini adalah an-nahyi li wujudi la an-nahiyah, karena ada la an-nahiyah tadkhulu 'ala al-fi'lil mudhari'. Ini di antara cara-cara merangkai atau membahasakan ulang jawaban. Karena perintahnya tadi muwaddihan as-sabab, menjelaskan apa sebabnya. Berarti menjelaskan. Menjelaskan berarti ya seperti tadi saya sampaikan caranya seperti itu. Raqam 3. Qala Abu Thayyib al-Mutanabbi. Sang penyair yang terkenal sering disebut di sini. Ala ma li sayfid daulatil yawma atiba. Sebenarnya di bawah ini ada lagi lanjutannya, fadahul wara amdas suyufi madariba. Tetapi di sini yang disebutkan hanya penggalan ini saja. Ala ma li sayfid daulatil yawma atiba. Kira-kira ini masuk kategori apa? Yuk, siapa yang bisa? Agak sulit yang ini ya. Kira-kira ini masuk kategori apa? Siapa yang tahu? Istifham? Betul, istifham. Ada tanda tanya di situ ya. Bagus banget. Di sini cukup mudah karena sudah ada tanda tanya. Yang sulit kalau nggak ada tanda tanyanya. Karena tanda tanya ini kan modern ya. Sedangkan zaman dulu nggak ada tanda tanya. Ketika nggak ada tanda tanya, maka dilihat dari i'rab kata. Karena tadi ada ma. Kalau diartikan ini duhai gitu ya, biasanya ala di sini untuk memancing perhatian, untuk menarik perhatian. Apa? Saifud daulah jangan diartikan pedang negara. Nggak nyambung nanti ya. Saif daulah ini adalah memang artinya pedang negara, tapi ini adalah julukan untuk seorang pejabat atau penguasa kala itu yang dekat dengan Al-Mutanabbi. Apa yang menyebabkan, gitu ya, diartikannya apa yang menyebabkan Saifud daulah al-yauma hari ini atiba, memaki-maki atau marah-marah. Atiba itu artinya sebenarnya memaki. Maksudnya di sini marah-marah. Apa kok marah-marah ini ya? Saifud daulah tiba-tiba hari ini. Gitu katanya Al-Mutanabbi. Fadahul wara, padahal manusia kalau dilanjutannya, padahal para manusia itu menebus dia. Maksudnya menebus di sini di dalam kitab-kitab syarah yang menjelaskan karya-karya Al-Mutanabbi itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan menebus di sini, menebus apapun yang dia nggak suka. Ya orang-orang kan berkorban untuk dia rajanya, dia penguasanya. Ya orang-orang membersihkan hal-hal yang dia nggak suka. Orang-orang sampai berkorban nyawa juga untuk dia gitu ya. Dan seterusnya. Amdas suyufi madariba, dia adalah pedang yang paling tajam hududnya. Maksudnya pinggiran-pinggiran pedang yang runcing itu tadi, dia yang paling tajam hududnya. Hududnya itu pinggiran-pinggirannya itu. Jadi itu adalah makna barusan, tetapi bukan maknanya yang kita bahas. Yang kita maksudkan di sini adalah apa sebabnya, dan jenisnya tadi adalah al-istifham. Kalau saya tanya apa sebabnya, siapa yang bisa menyebutkan sebabnya? Kenapa dia istifham? Karena apa? Karena ada ini, ma al-istifhamiyah. Jadi sebabnya ini saya tunjukkan dengan stabilo merah. Antum perhatikan ya, stabilo merah dari nomor 1, 2, dan 3 itu menunjukkan apa sebab daripada insya talabi ini. Ini semua kategori insya talabi. Siap dilanjut ya? Baik, kita lanjutkan. Raqam 4. Qala Hassan. Ada tasydidnya di sini ya. Qala Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang terkenal, sang penyair. Ya laita syi'ri wa laita at-tayra tukhbiruni ma kana baina Aliyin wa ibni Affana. Ya laita syi'ri.
dari kata ya laita syi'ri. Siapa yang tahu arti ya laita syi'ri? Yuk coba dicari. Apa arti ya laita syi'ri? Ditulis di chat. Siapa yang tahu? Ya laita syi'ri. Kalau saya tanya apa naw' insya talabi di sini? Siapa yang tahu? Apa nau'nya? Jenisnya masuk apa ini? Boleh ditulis? Atau coba suara lagi? Ustaz Joko mungkin sudah. Oh, masih ya? Masih suara. Itu saya tebak bukan karena sinyal sebenarnya, tapi suara hujannya tembus ke mikrofon. Hujannya kan deras ya, tembus ke suaranya ke mikrofon. Kecuali kalau antum pakai headset. Nah, mungkin saran saya kalau ada headset, segera pakai headset biar suara hujan di luar nggak masuk ke mikrofon. At-tamanni, betul ya? Kata Ustaz Joko di sini. At-tamanni, apa sebabnya? Kenapa ini disebut nau' at-tamanni? Coba sebutkan apa sebabnya. Siapa yang bisa menemukan sebabnya? Ditulis di kolom chat. Yang lain boleh? Maryam, Nisa, boleh tuliskan apa sebabnya? Syafa juga. Siapa saja yang di sini? Silahkan tulis apa sebabnya. Oke, ada kata laita. Liwujudi kalimati laita. Laita di situ, yang ini ya, dan juga yang ini, sama ada dua. Laita itu adalah, artinya apa? Seandainya. Berangan-angan. Dan laita syi'ri sendiri, kalau ada yang tidak tahu arti laita syi'ri, aslinya syi'r di sini yang dimaksud adalah ilm. Dicatat ini karena nanti sering antum temukan di dalam kitab-kitab, dalam teks-teks Arab ya. Laita syi'ri ay diartikan di sini laita ilmi. Seandainya aku mengetahui. Jadi sebenarnya arti dari laita syi'ri, seandainya aku tahu. Laita ilmi hadirun. Arti sebenarnya begitu. Laita ilmi muhitun. Seandainya ilmuku ada. Maksudnya seandainya saya mengetahui. Andai saya tahu. Itu arti dari ya laita syi'ri. Ini kalau diartikan satu persatu di kamus beda artinya nanti ya. Duhai seandainya puisiku. Nah, nggak nyambung nanti artinya. Walaita tayra tukhbiruni. Seandainya burung memberi kabar kepadaku. Ya, burung nggak bisa ngasih kabar ya. Tapi memang burung dulu dipakai untuk mengantar kabar. Maksudnya di sini seperti halnya burung dulu dipakai untuk mengirim surat juga ya. Maka baina Aliyin wa ibn Affan. Apa yang terjadi? Sesuatu. Ma di sini alladzi bermakna di sini berarti ma mausulah. Yang terjadi antara Ali dengan Utsman ibn Affan. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, jadi kalau ditanya sebabnya apa? Karena ada kata laita. Terus, bukan hanya berhenti di situ ya. Bukan hanya berhenti di situ jawabannya. Walaita min adawatit tamanni. Atau walaita adatut tamanni. Di mana itu bisa antum cek di halaman 51. Ada kata wa adatut tamanni hiya laita. Ya, sambil jelaskan. Laita adalah adat itu alat at-tamanni. Rakam 5. Qala Abu Thayyib Al-Mutanabbi. Lagi-lagi syairnya Al-Mutanabbi. Ya man ya'izzu alaina an nufariqahum. Bukan nafariqah, itu salah harokatnya ya. An nufariqahum. Dulu ada syekh saya kalau di Libya. Syekh saya di Libya dulu kalau nemu kesalahan di bukunya disobek langsung. Disobek bukunya langsung ya. Pantas disobek. Jadi buku isinya sobek semua itu sama beliau ya. Saking luar biasanya beliau. Detail beliau dalam melihat kesalahan. Ya man ya'izzu alaina an nufariqahum. Wijdanuna kulla syai'in ba'dakum adamu. Baik. Dari segi arti saya artikan karena mungkin juga pada nggak tahu artinya ya.
Sambil saya memang merujuk juga kepada syarah dari ucapan Al-Mutanabbi ini. Syarahnya yang saya pakai diantaranya adalah syarah karya Al-Barquqi dalam menjelaskan syair ini. Ya man ya'izzu alaina, azza, ya'izzu itu kuat arti sebenarnya ya. Maksudnya keras, sulit kalau diartikan berarti. Wahai orang, ya man, wahai orang yang sulit bagi kami untuk berpisah darinya. Gak kuat, gak sanggup untuk berpisah dengan mereka, siapapun orang itu. Wahai orang-orang yang sulit bagi kami untuk berpisah dari mereka, wijdanuna kulla syai'in ba'dakum adamu. Ya, wijdan terkadang diartikan juga perasaan. Perasaan kami terhadap segala sesuatu. Maksudnya apa yang kami dapati. Kan wajada kan mendapati ya. Dan bisa juga diartikan perasaan. Karena perasaan ini setelah kita mendapati sesuatu muncul perasaan ya. Wijdanuna kulla syai'in. Nah, kulla syai'in sini kullanya jadi maf'ul bihi dari masdar wijdan. Masdar wijdan, perasaan kami terhadap segala sesuatu setelah kalian, maksudnya kalian di sini orang-orang yang kita sulit berpisah dari mereka, perasaan kami menjadi kosong. Alias, kami nggak menemukan perasaan yang sama seperti halnya dengan kalian, yang kami sulit berpisah dari kalian, gitu maksudnya ya. Atau bisa juga diartikan wajadnahu ba'dakum fa inna wijdanahu adamu. Kalau kami mendapati siapapun, sesuatu atau segala apapun, setelah kalian, selain dari kalian, perasaan kami kosong. Gak cukup, gak ada yang bisa menggantikan kalian. Begitu ya, tidak ada pengganti sama sekali. Ini untuk menunjukkan derajat orang yang dipuji oleh Al-Mutanabbi. Berarti di sini apa? Apa uslub insya at-talabi di dalam nomor 5? Silahkan. Mari, apa uslub insya talabi yang ada di nomor 5? Mari. Gampang banget. Apa itu? An-nida, betul ya. An-nida. Di mana an-nida? Di sini. Ya man. Jadi kita sebut dulu nau'nya adalah an-nida. Kalau saya tanya, apa alasannya? Mas sebab? Sebabnya liwujudi harfin nida ya. Ada huruf nida berupa ya. Jelas ya? Itu menunjukkan bahwa ini adalah nida. Oke. Perkara setelahnya, kalau yang khusus nida ini, hanya nidanya saja yang insya. Sedangkan yang bukan nida itu tergantung masing-masing. Seperti tadi kata wijdanuna kulla syai'in ba'dakum adamu, ini masuk kategori khobar bukan insya. Kita lanjut ya. Rakam 6. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan." Ma naw'u hadzal insya? Ma naw'u hadzal insya? Man minkum ya'rif? Siapa yang tahu jawabannya? Mudah sekali. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik. Itu artinya. Ustaz Joko saja yang menjawab, mana yang lain? Harus bisa menjawab juga ya. La taqrabu. Jangan. Ini uslub nahi. Kalau ditanya alasannya, karena ada liwujudi la an-nahiyah tadkhulu ala al-fi'l al-mudhari' taqrabu. Penting cara membahasakan ulang. Kalau antum ingin menjadi seorang yang menguasai bahasa Arab, bisa membahasakan ulang tadi jawaban-jawaban. Ya, ini penting, ini ilmu dasar. Kalau Anda sebagai seorang penceramah, Anda sebagai seorang yang berbicara tentang perkara agama, maka perlu lagi dilihat bagaimana keadaan bahasa Arab saya.
apakah kemampuan bahasa Arab saya sudah membuat saya pantas untuk menjelaskan perkara agama tadi? Itu kan pertanyaan buat kita. Siapapun kita. Ini penting sekali, dikarenakan di zaman sekarang banyak orang-orang yang berbicara atas nama agama, tapi ilmu dasar bahasa Arabnya nol atau minus ya. Gak bisa bahasa Arab, tidak lancar berbahasa Arab, baca salah-salah, nerjemah model kamus, nerjemah model Google Translate, tidak dengan ilmu yang dia pelajari secara mendalam, maka kerusakannya akan lebih banyak daripada kebaikannya. Atau dia malah menimbulkan keresahan. Tidak lagi menebarkan ilmu. Apakah ada? Lumayan ya, kalau zaman sekarang. Lumayan. Oleh sebab media sosial ini memiliki logaritma membuat orang terkenal. Orang ketika sudah terkenal, dia merasa bahwa dia adalah orang yang pantas untuk berbicara apapun. Dan ini berbahaya. Sedangkan orang yang menuntut ilmu, benar-benar menuntut ilmu, ketika dia ditanya sesuatu, dia lebih baik menjawab apa yang dia tahu saja. Yang dia tidak tahu, dia diam. Ini penting ya ikhwan sekalian. Berarti bagi antum yang mengikuti, sudah masuk di kitab ini, antum sudah kategori, ya harus lanjut belajarnya ini. Sampai benar-benar menguasai. Di antara tanda seseorang menguasai bahasa Arab adalah bisa membahasakan ulang. Menjawab dengan bahasa Arab, seperti yang tadi saya sampaikannya. Liwujudi la an-nahiyah tadkhulu 'ala al-fi'l al-mudhari' taqrabu. Nah, gimana kok bisa seperti itu? Maka dilatih. Kita lanjut. Raqam 7. Qala asy-sya'ir, "Fama akthara al-ikhwana hina ta'udduhum, walakinnahum fin naibati qalilu." Ini syair dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Makanya di sini pengarang menyebutkan asy-sya'ir. Karena kita tidak tahu ini benar atau tidak diriwayatkan dari Ali. Baik, siapa yang sudah tahu dulu apa kira-kira naw' hadzal uslub atau naw' hadzal insya? Siapa yang bisa menemukan? Mari. Apa kira-kira naw' hadzal insya? Silakan dijawab. Ini mumpung kebetulan sesi kita sekarang bisa kita selesaikan dalam waktu yang cukup. Dikarenakan sebelum-sebelumnya biasanya kalau latihan kita tergesa-gesa, terburu-buru karena waktunya nggak cukup. Mari, siapa yang siap? Fama aktsaral ikhwana hina ta'udduhum. Gampang ini. Apa kira-kira? At-ta'ajjub, betul ya. Maryam menjawab at-ta'ajjub, jawabannya benar. Mas sabab, apa alasannya? Liwujudi. Apa alasannya? Liwujudi ma at-ta'ajjubiyah. Atau bisa sebut liwujudi uslubit ta'ajjub fi kalimati ma aktsara. Bisa ya? Menggunakan dua ini langsung, ma aktsara, liwujudi uslub at-ta'ajjub fi kalimati au fi jumlati ma aktsara. Terus tinggal kita sebut ini adalah tadi jenisnya ma at-ta'ajjubiyah. Ma yang bermakna betapa. Ma di sini bermakna betapa. Baik. Betapa banyaknya saudara. Hina ta'udduhum, ketika kamu hitung. Wah, aku punya saudara. Fulan, sebut ya, sampai berapa puluh, sampai 100 mungkin saudaranya. Walakinnahum fin naibati qalilu. Akan tetapi mereka dalam an-naibat. An-naibat diartikan asyada'id. An-naibat di sini diartikan asyada'id, kesulitan. Dalam musibah, dalam perkara yang sulit, mereka jadi sedikit. Saya punya teman banyak, 100 lebih paling ya, teman. Tapi kalau saya lagi sakit, yang datang cuma 1, bahkan bisa aja nggak ada. Ini maksud dari perkataan syair tadi. Dan ini sering dinisbatkan kepada Ali. Kata Ali, berarti kalau kamu mau hitung siapa temanmu, lihat ketika kamu lagi terkena musibah. Itu baru temanmu yang sesungguhnya. Itu dibahasakan ulang misalnya seperti itu. Raqam 8. Qala ta'ala, wal fajri wa layalin 'ashr. Yuk, siapa yang bisa tahu apa naw' hadzal uslub al-insya'i? Siapa yang menemukan?
Apa ini? Nau'nya al-qasam. Bagus ya. Al-qasam. Sekarang saya tanya, apa alasannya? Kok ini al-qasam? Gimana cara jawabnya? Liwujud wawil qasam. Karena ada waw qasam. Mana waw qasam itu? Waw dan waw. Karena ada waw qasam tadkhulu ala kalimati al-fajr wa kalimat layalin ashar misalnya ya. Atau jawab saja ada waw qasam, sudah cukup. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10, yang dimaksud dalam pendapat yang kuat malam Dzulhijjah. 10 pertama Dzulhijjah. Qala asy-sya'ir, "Asa sa'ilun dzu hajatin in mana'tahu minal yaumi su'lan ay yakuna lahu ghadu." Qala syair tadi berkata di sini sang penyair, asa dimulai dengan kata asa. Langsung ketahuan di situ. Apa berarti nau'nya? Kalau dimulai dengan kata asa. Mari, siapa yang menemukan? Siapa yang tahu? Apa nau' hadzal uslub? Mari, cepat. Waktunya tinggal dikit lagi nih. Masih belum kita bahas semua. Asa semoga, atau di sini bukan diartikan semoga lebih tepatnya ya. Bisa jadi. Asa di sini diartikannya bisa jadi. Berarti masuk nau apa ini? Asa. Siapa yang tahu? Masuk talabi atau ghair talabi? Ghair talabi. Maka tadi ada yang ghair talabi juga. Yang ghair talabi di sini dicatat ya. Siapa saja yang ghair talabi? Karena tadi perintahnya di atas adalah cari yang uslub talabi saja. Ini insya talabi saja perintahnya. Sedangkan yang insya ghair talabi tadi kita temukan ada di mana? Ini ta'ajjub, ini bukan. Ini ghair talabi. Nomor 7, nomor 8 juga bukan talabi. Nomor 9 juga bukan talabi. Berarti masuk apa ini? Nau' apa ini? At-taraji. Betul. At-taraji, berharap, semoga. Jadi situ bisa diartikan semoga atau terkadang memang diartikan bisa jadi. Terkadang bisa diartikan bisa jadi. Berarti menunjukkan kemungkinan. Sebagaimana yang saya baca dalam syarah Diwan Al-Hamasah punya Al-Marzuqi, beliau menyebutkan tentang masalah ini. Beliau menjelaskan syair tadi bahwasanya yang dimaksud adalah bentar sambil saya baca ya. Yang dimaksud adalah saya nyari makna asanya saja. Kalau artinya sudah tahu, tapi saya nyari makna dari kata asa di sini. Lebih tepatnya apa diartikan? Karena kalau saya baca dari keseluruhan makna yang dijelaskan oleh Al-Marzuqi, yang dimaksud adalah asahu in mana'tahu su'lahu min yaumin kana alaihi ayyakuna ghadun dzalikal au ayyakuna ghada dzalikal yaumi lahu. Bisa jadi ketika kamu enggak mau ngasih si peminta-minta. Sa'il ini kan peminta-minta. Yang membutuhkan kebutuhan, memiliki kebutuhan, in mana'tahu, kalau kamu enggak mau ngasih dia minal yaumi, pada hari tersebut, su'lan di sini suatu permintaan ya. Ya tadi, kalau kamu mencegah dirimu untuk memberi dia pada permintaan yang dia lakukan, ayyakuna lahu ghadu, asa ayyakuna lahu ghadu, gitu ya. Jadi asa di sini sebenarnya ada di sini. Atau istilahnya jadi khobarnya, ayyakuna lahu ghadu menjadi khobar dari asa, sebenarnya disebutkan oleh Al-Marzuqi. Maka bisa jadi dia punya pada hari esok. Maksudnya sekarang kamu nggak mau beri dia, bisa jadi besok dia justru yang punya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kata Allah Azza wa Jalla ya. Begitulah hari-hari Allah putar. Terkadang dia di atas, kadang dia di bawah. Orang yang kamu cegah, kamu beri sekarang bisa jadi esoknya dia punya. Berarti di sini apa?
Atau bisa diartikan semoga. Semoga. Kalau berarti diartikan semoga karena ini lebih tepat sesuai dengan maksud daripada at-taraji. At-taraji sendiri adalah berharap. Maka di sini diartikan lebih tepatnya semoga. Semoga pengemis yang butuh tadi, yang kamu nggak mau kasih dia pada hari ini atau pada hari tersebut, bisa jadi dia punya di hari esok. Atau semoga. Kita doakan berarti di sini berharap ya maksudnya. Bukan bisa jadi berarti lebih tepatnya ya. Semoga saja lebih bagus. Saya tadi salah menyebutkan diartikan bisa jadi. Lebih tepatnya adalah semoga. Karena agar sesuai dengan makna at-taraji, tidak bertentangan. Berarti di sini masuk uslub at-taraji. Apa sebabnya? Liwujudi kalimati asa. Wa asa huna yufidu makna at-taraji. Baik. Terakhir nomor 10, 11 dan 12 lebih mudah lagi ini. Nomor 10, mari kalau bisa menyalakan mikrofon boleh dicoba lagi. Ada la'alla, ada ni'ma, ada bi'sa ya. Langsung saya jawab aja biar cepat karena waktunya sisa dikit. Semoga langit turun hujan. Berarti apa ini? Yufidu at-taraji. Ni'ma dan bi'sa. Kalau ni'ma apa di sini? Bukan af'al jadinya. Dibahasakan ulang. Fi'lul madhi. Jangan dibaca af'al al-madhi. Fi'lul madhi bi'sa di sini. Fi'lul dzam. Jelas ya? Dipisah. Ni'ma itu kan pujian. Bi'sa itu celaan, caci maki. Semoga hujan turun, nomor 11. Sebaik-baik teman adalah yang menepati janji, nomor 12. Seburuk-buruk akhlak adalah kemunafikan. Baik, kita lanjut. Waktunya tinggal dikit. At-tadribus sadis. Bedakan mana khobar, mana insya. Mari kita mulai nomor 1. Mari cepat ya. Karena waktunya sisa 5 menit. Walida Rasul SAW Makkah al-Mukarramah amal fil. Apa ini? Khobar atau insya? Langsung dijawab aja pakai mikrofon, nggak apa-apa? Khobar. Khobar. Khobar saya tulis kho ya. Khobar saya tandai kho. Khobar. Rakam 2. Ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsik. Apa ini? Al-insya. Al-insya. Al-insya ya di sini. Insya. Yang insya saya kasih shin ya. Insya. Bukan khobar. Rakam 3. Maaf, suaranya berisik dari sebelah mana ini? Matikan dulu. Ustaz Hendi mungkin ya. Oke, baik. Kalau ada suara berisik ditutup dulu aja. Yang tidak ada suara berisik bisa menjawab ya. Ya bunayya la tukthir minal kalam. Apa ini? Khabar atau insya? Insya. Insya. Yang insya saya tandai huruf shin. Rakam 4. Idza kana al-kalamu min fiddatin fas-sukutu min dhahab. Khabar atau insya? Khabar. Betul. 5. Qala Allah Ta'ala ala lisani Ummi Maryam inni wada'tuha untha. Khabar atau insya? Khobar. Khabar. Khobar. Inni muhtajun li'aunin min Allah. Khabar atau insya? Khobar. Khabar juga. 7. Qala Rasul SAW ana afsahul Arab. Khabar am insya? Khobar. Khabar juga. Inna Rasul la nurun yuhtada bih. Khabar atau insya? Khobar. Khabar juga. Wallahi innal mauta haqqun. Khabar atau insya? Khobar. Khabar. Mata kanat mauqi'atu Badrin? Kapan perang Badar? Insya. Insya ini ya. 11. Al-mu'minu la yajza'u 'indal masa'ib. Apa? Khobar. Khabar. Mukmin tidak khabar, tidak menggerutu atau kesal ketika terkena musibah. Berarti ini adalah jawaban semua dari at-tadribus sadis bagian alif. Berarti insya-nya hanya ada 3, rakam 2 wa 3 wa 10. Wal baqiyah al-khabar. Sisanya hanya khabar. Iqra'il jumal as-sabiqah maratan ukhra wa waddih naw' al-insya' fiha. Karena insya-nya ada 3, suruh jelaskan apa naw' insya-nya. Rakam 2, ini sulit, ini nomor 2 ini ya. Ada mungkin kesalahan cetak karena di situ pakai tanda tanya. Saya juga bingung di sini apakah bacanya ahibba ataukah ahubbun li akhika ma tuhibbu li nafsika. Bisa 2 itu bacanya ya. A di situ, tapi sepertinya lebih tepat dia adalah tanda seru karena tadi mirip dengan yang di nomor 1 halaman sebelumnya. Maka berarti apa di sini? Kalau kita ganti menjadi tanda seru bukan tanda tanya,
apa? Nau'nya apa? Al-amr, perintah. Raqam 3, ini apa jenisnya? Nau'nya apa? An-nahyu, larangan. Terakhir, raqam 10, apa jenisnya? Al-istifham. Bagus. At-tadribus sabi', mathil lima ya'ti bijumlatin min insya'ika, disuruh mengarang kalimat. Karang kalimat sendiri. Ini menjadi tugas Anda masing-masing. Buat sendiri. Kalau mau bisa, buat sendiri. Ada yang amr, ada yang ta'ajjub, ada yang nahi, ada yang taraji, ada yang tidak. Fokus pada yang warna biru ini. Yang lain itu kan hanya penjelasan tambahan. Insya' talabi atau ghair talabi. Jadi buat amr. Misalnya amr. Contoh ya. Idhab ilal masjid. Itu sudah masuk kata amr ya. Idhab. Ta'ajjub. Ma ajmala titik-titik. Betapa bagusnya gitu ya. An-nahi, la tadhhab, jangan kamu pergi misalnya ya. Diteruskan sendiri kalimatnya, terserah. At-taraji, tadi at-taraji pakai apa? At-taraji pakai apa? Asa atau la'alla, artinya semoga. An-nida, pakai apa an-nida di sini? Pakai huruf nida seperti ya atau ya ayyuha dan seterusnya. Dengan ini maka sudah selesai kita dari pelajaran al-insya. Insyaallah dilanjutkan di pertemuan berikutnya kalau ada. InsyaAllah ada ya pertemuan berikutnya ad-darsul khamis tentang musnad dan musnad ilaih. Tentang musnad dan musnad ilaih. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.